jaga di bandara itu ngomong, ya semua telat ini, gak apa-apa, cepet lari-lari. Wah kita lari semua, akhirnya sampai di pesawat dan kita bisa pulang. Ini semua hal yang baik yang Tuhan berikan kepada kita. Ya, kalau enggak ya kita bisa gelisah, kita bisa bingung, kita bisa apa. Tapi di segala kegelisahan saya pegang segala sesuatu tidak ada di luar rancangannya. Ada maksud Tuhan yang baik. Sampai pun nanti terlambat dan ditinggal, ada Tuhan yang baik. Dan itu ada satu pelajaran bagi hidup saya, bahwa jika kita berserah sama Tuhan, bukan berarti kita tidak berusaha. Secara manusia tanggung jawab moral, kita tetap berusaha, dan hasil terakhirnya kita mengakui dia baik. Mau itu sesuai dengan kehendak kita, atau tidak, yang terakhir itu pasti baik dari Tuhan. Cuman itu saja. Kalau itu pas dengan apa yang kita kehendaki, ya baik. Tapi kalau nggak pas, ya tetap baik. Tuhan baik. Dan hari ini kita sama-sama akan belajar. Kemarin sudah saya sampaikan ini di Guntisari, ya, tetapi di tempat ini akan saya sampaikan dan saya banyak yang akan saya tambahkan. Karena ada beberapa hal yang bisa diajarkan di tempat ini lebih dalam lagi. Kemarin saya jelaskan dulu di awal-awalnya itu, yaitu yang pertama, bahwa kita semua tahu ya, pendeta yang dari luar negeri namanya Benny Hinn itu, semua tahu tuh, itu seorang hamba Tuhan yang sangat luar biasa, kita semua kenal. Dia terkenal sekali dengan penyembuhan, teologi kemakmuran, dan juga teologi positive thinking. Apa sih positive thinking itu? Nanti kita sama-sama belajar. Dia sangat luar biasa mengajar hal itu, dan pengikutnya itu jutaan orang. Suatu saat salah satu ponakannya itu yang akan menjadi generasi penerusnya itu sekolah. Benny Hinn itu tidak sekolah. Dia nggak ada background sekolah teologi, enggak. Ya, ponaknya sekolah di sebuah sekolah teologi yang cukup bagus. Dan pada waktu sekolah itu ponakannya ini mulai belajar tentang bibliologi. Dan dia merasakan dan dia mulai bayangkan, ternyata apa yang diajarkan oleh pamannya ini kesesatan semua gitu loh. Dia betul-betul kaget, wah ini betul-betul salah semua. Terus dia menulis sebuah buku. Dia tulis semuanya, dan pamannya Benny Hinn ini baca bahwa apa yang dia ajarkan ini dia sesat. Benny Hinn itu sangat kaya luar biasa ya. Dia punya jet pribadi, punya rumah yang sangat mewah, pengikutnya banyak. Tapi sungguh luar biasa, di segala kemewahannya itu, pada saat dia baca buku ponakannya ini, bahwa dia dikatakan sebagai seorang yang menyesatkan, dia gak marah. Tapi dia benar-benar menerima anugerah, dan dia merasakan benar-benar dia salah. Dan dia pada waktu saat dia berkumpul, semua orang berkumpul, ini mendengarkan firman-Nya, dia mengaku, selama ini dia telah menyesatkan jutaan orang dengan sebuah teologi yang salah. Itu dia mengaku, dan setelah itu dia mungkin gak laku ya. Karena apa yang dia ajarkan itu sekarang sudah mulai lain. Tetapi pengikutnya, yang ngajar kan sudah ngaku toh, pentolannya ini ya. Tapi pengikutnya sampai sekarang ini masih banyak. Dan orang-orang masih senang dengan apa yang diajarkan. Padahal yang ngajar sudah ngaku dia itu salah dan sesat. Kenapa bisa kayak gini? Ya, saya selidiki, kenapa sih orang itu kok bisa sampai salahnya sampai seperti itu? Kenapa? Ya, coba saya mau masuk lagi secara pelan-pelan, karena ini akhir tahun ya. Akan dibekali firman Tuhan yang cukup banyak. Jadi kalau khotbahnya cukup panjang nggak apa-apa toh. Lagi libur toh. Ya. Saya ingin menjelaskan. Yang pertama, kenapa kita datang kepada Tuhan? Semua tahu ya. Kenapa kita datang kepada Tuhan?
Karena tidak bisa dipungkiri, setiap manusia ini butuh Tuhan. Mau kamu ateis, mau kamu apa, butuh Tuhan kok. Kenapa? Karena di dalam diri manusia, gak bisa dipungkiri ada sesuatu hal yang gak bisa dihadapi. Ada suatu saat dia tidak mampu menghadapi. Suasana itu baik bentuknya sakit penyakit, finansial, persoalan keluarga. Ada satu hal jalan buntu, gak bisa dihadapi dengan kekuatan kita. Itu akhirnya kita apa? Hanya memohon kepada Tuhan. Kemarin waktu Natal sudah saya jelaskan, salah satu saudara saya yang sebetulnya nggak terlalu percaya sama Tuhan, nggak mau tahu Tuhan. Tapi pada waktu dia kejebak banjir dan mobilnya mogok, dia berseru sama siapa? Masa dia, tukang servis datang ke tempat saya ini cepat hidupkan kan enggak? Yang dia minta kepada sesuatu yang mampu melakukan sesuatu yang sangat luar biasa, yang nggak bisa dilakukan oleh seorang manusia. Hanya siapa? Dia sadar, yaitu siapa? Penciptanya. Tuhannya yang modelnya apa? Nah ini yang perlu nanti diajarkan di gereja. Dia ngomong toh, Tuhan tolong, aku gak mampu. Akhirnya mobilnya hidup, dia seneng. Tapi Tuhannya ini modelnya kayak apa? Nah ini yang perlu kita pelajari hari ini. Tuhannya modelnya kayak apa? Kenapa sih kok perlu dipelajari? Karena manusia sadar, ya, pada hakikatnya manusia ini sangat sadar bahwa dia memerlukan sesuatu tangan yang akan bekerja di dalam hidupnya di saat dia gak mampu. Manusia itu sadar kok. Bahkan di dalam kitab Roma, kita sekarang belajar pelan-pelan ya. Roma pasal 1. Ayat 18 sampai 20. Kita pelajari Roma pasal 1 ayat 18 sampai 20. Ini yang menulis, saya jelaskan pelan-pelan, yang menulis ini Rasul Paulus. Rasul Paulus ini menulis dalam kitab Roma ini, dia ingin menulis surat kepada para jemaat yang di Roma. Dia tidak pernah datang di Roma, dia menulis, dan di dalam pasal yang pertama dia ingin mengenalkan, siapa sih Tuhan itu? Ini penting sekali loh. Penginjilan itu ya, di sebuah penginjilan, yang pertama itu jangan ngomong, percaya Yesus kamu selamat, enggak bisa, sulit. Yang pertama kali itu dikenalkan itu dosa atau Tuhan. Siapa sih Tuhan itu? Tapi yang repot, penginjil itu pun enggak ngerti siapa itu Tuhan, ngerti? Jangankan berbicara tentang Yesus, Yesus itu memiliki apa? Dua hakikat, satu pribadi. Tambah sulit lagi, enggak ngerti kok bisa dua hakikat, satu pribadi. Hakikat manusia juga hakikat Allah dan pribadi Allah. Kayak apa ini? Bingung toh? Bicara tentang Allah, enggak ngerti semuanya. Nah, Rasul Paulus ini di dalam penulis suratnya kepada jemaat yang ada di Roma, dia ingin mulai mengajarkan siapa sih Allah itu. Allah itu modelnya kayak apa? Kita semua tahu toh, Allah itu kan roh. Ya, Allah itu roh. Dikatakan di dalam kitab Kejadian, pertama Allah itu roh. Firman itu melayang, apa tidak bisa dilihat semua. Manusia mau tahu siapa itu Allah. Manusia tahu, sadar bahwa Allah itu ada, tetapi dia tidak bisa lihat. Dan dia mulai ada satu keinginan untuk apa? Meyakinkan dirinya bahwa Allah ini seperti ini. Dengan kekuatan pikirannya sendiri. Tapi sebetulnya Allah itu sudah menyatakan enggak bahwa dia itu ada. Melalui apa? Ciptaannya. Segala ciptaan ini, matahari, bulan, bintang, seluruh yang ada dalam dunia ini, itu adalah ciptaan Allah, benar gak? Ya, ada gunung yang besar. Waduh, kemarin kita jalan-jalan di Bali, melihat alam yang ada di Kintamani apa. Waduh, Gunung Batur. Ya, kok dinamai Batur, pembantu berarti kan ngomong kayak gitu.
Cek bagus ya ini, waduh luar biasa ya gini-gini semuanya. Pada waktu naik pesawat lihat di kaca, waduh awan alam ini rasanya kayak apa ini luar biasa. Ini mesti ada penciptanya. Dan dikatakan gini, sebab murka Allah nyata dari surga atas segala kefasikan, ketidakpercayaan. Ya, dan kelaliman manusia yang menindas kebenaran dengan kelaliman, kesombongan manusia itu. Yaitu apa? Coba kita lihat. 19. Karena apa yang dapat mereka ketahui tentang Allah nyata bagi mereka. Sebab Allah telah menyatakan kepada mereka. Jadi Allah itu tidak bisa dilihat. Allah tidak bisa dilihat toh, karena Allah itu roh. Tapi Allah ingin menyatakan bahwa dia itu ada. Melalui apa? Segala ciptaannya, termasuk Wida. Wida itu ciptaan Allah atau evolusi dari kera? Ciptaan Allah, kera pun ciptaan Allah, bener ya? Tidak mungkin Wida ada di dunia itu tiba-tiba ada dari satu sel yang bisa membentuk. Selnya dari mana? Kalau ngomong gini, semua Allah, dari Allah. Tidak bisa dipungkiri itu. Kalau ada sesuatu pasti ada penciptanya. Tidak ada, dari yang tidak ada menjadi ada, itu hanya Allah yang mampu lakukan. Manusia yang namanya memberikan pemikiran bahwa manusia itu dari kera itu siapa? Darwin. Dia ngomong manusia itu dari kera. Keranya dari mana? Dari ini, sampai dari yang paling kecil. Pada waktu dari yang paling kecil. Dari mana? Dia gak bisa jawab. Segala ilmu pengetahuan untuk menyatakan segala sesuatunya ini dari mana? Seolah-olah bisa jawab. Ini dari sel, ini, sampai paling kecil. Tapi paling kecil ditanya, ini dari mana? Gak bisa jawab. Jawaban yang paling bisa memuaskan dari mana? Firman Tuhan. Firman Tuhan ngomong apa? Dari tidak ada menjadi ada. Melalui apa? Firman-Nya. Allah berfirman. Dari segala sesuatunya ada, dia berfirman jadi ada. Mau percaya itu enggak? Nah, kalau mau percaya itu, berarti engkau mulai percaya bahwa Allah itu ada. Ya, itu yang pertama. Jadi Rasul Paulus ngomong toh, karena apa yang dapat mereka ketahui tentang Allah nyata bagi mereka. Sebab Allah telah menyatakan kepada mereka. Dinyatakan melalui apa? Ayat 20. Sebab apa yang tidak nampak daripadanya, yang tidak nampak, yaitu kekuatannya yang kekal, keilahiannya, dapat nampak kepada pikiran dari karyanya sejak dunia diciptakan sehingga mereka tidak dapat berdalil. Artinya apa? Apa yang tidak nampak dari diri Allah, itu dapat nampak dari sifat Allah. Sifat Allah bisa nampak dari apa? Segala sesuatu ciptaan yang ada di dalam alam semesta ini. Oh, Allah itu maha besar. Kita bisa ngomong maha besar itu karena apa? Kita bisa melihat dari ciptaannya. Hebat, luar biasa karyanya. Benar ya? Allah itu maha kasih. Kita bisa melihat dari ciptaannya enggak? Bisa. Wih, binatang itu kok bisa saling. Waduh, Allah pencipta ini penuh kasih. Oh, Allah ini bisa kasih air, bisa apa? Allah penuh kasih, Allah menyediakan. Amin. Itu sifat Allah yang tidak bisa dipungkiri. Nah, manusia tidak menyembah kepada pencipta itu. Tapi manusia menyembah kepada ciptaannya. Allah marah, nanti dikasih tahu di ayat selanjutnya. Tidak percaya, tak bukakan nanti selesainya jam 3, tidak apa-apa lah. Ya, inti daripada pasal 1 itu seperti itu. Manusia tidak mau mengakui penciptanya, tetapi manusia akhirnya menciptakan Allah menurut pikirannya. Yaitu apa? Ciptaan Allah dijadikan Allah. Contohnya apa? Saya kemarin ke Bali banyak, bener ya? Hal-hal yang luar biasa takjub. Memang takjub, saya kaget. Ada pohon beringin yang gedenya itu, Masya Allah. Di bawahnya itu sesajen banyak sekali. Karena dianggap apa? Dianggap Allah yang mampu memberikan apa yang menjadi keinginan manusia.
Maka dari itu dia buat patung-patung binatang yang besar. Kenapa sih kok manusia gak buat ilah-ilahan itu dari modelnya kayak semut gitu? Kenapa gak buat, tapi membuat binatang-binatang yang perkasa, yang luar biasa, yang rasanya nanti bisa membantu apa yang menjadi keinginannya. Gajah, dibuat patung, macan gitu, sembarang. Sehingga manusia menciptakan hal itu semua ya, supaya kelihatannya bisa apa? Bisa diharapkan oleh dirinya. Terjadilah yang namanya penyembahan berhala. Kalau orang ngomong seperti itu, benar gak? Nah, coba kita mulai menyelidiki. Kita lihat ya, coba di dalam Roma pasal 1 tadi ayatnya 21 sampai 25. Ini saya teruskan dulu supaya nanti saya bukan ngomong tok, supaya bisa jelas. Sebab sekalipun mereka mengenal Allah dari apa tadi? Ciptaannya toh, segala ciptaannya. Mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah. Harusnya kan melihat ciptaannya. Nah, kita bedanya toh, kita melihat ciptaannya Allah yang luar biasa. Kita ngomong apa? Engkau luar biasa Tuhan. Kau menciptakan Nana yang lucu, gemuk, imut. Ya toh, terima kasih Tuhan, aku punya anak yang lemu. Ya. Atau ya berterima kasih kepada Sang Juru Cipta itu. Ya, terima kasihnya bukan sama Nana, ngerti? Tapi manusia enggak. Mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah atau bersyukur kepadanya sebagai pencipta. Sebaliknya pikiran mereka menjadi sia-sia. Hati mereka menjadi bodoh, menjadi gelap. Dengan apa? Coba kita lihat. Mereka berbuat seolah-olah mereka penuh hikmat. Tetapi mereka telah menjadi bodoh. Banyak orang kayak gini nih. Ya, dukun-dukunan itu loh, ngerti? Penuh hikmat. Oh, aku bisa lihat ini. Aku bisa kayak gini. Macam-macam. Ya, salah satu saudara saya juga pernah kayak gitu. Percaya sama salah satu dianggap orang pinter. Kalau dia ngomong gini dituruti. Orang bodoh itu, gitu loh. Ya. Terus kita lihat. Mereka menggantikan kemuliaan Allah yang tidak fana. Kemuliaan Allah yang tidak fana itu apa? Diri Allah. Ya, diri Allah yang tidak fana. Ya. Dengan gambaran yang mirip dengan manusia yang fana. Jadi harusnya Allah yang disembah, Allah yang ditinggikan, tapi yang disembah yang ditinggikan apa? Burung-burung, binatang berkaki 4, bintang-bintang yang menjalar. Jadi mereka itu menyembah kepada itu, menyembah bintang, menyembah matahari. Ada enggak penyembah dewa matahari? Ada. Mereka menyembah soal yang rasanya gede luar biasa. Mereka sembah. Padahal yang disembah itu harusnya Allah. Kalau dulu eksposisi kitab Roma enak ya. Buka satu ini cepat aja, pokok intinya di sana ya. Terus 24. Karena itu Allah menyerahkan mereka kepada keinginan hati mereka yang dan akan kecemaran sehingga mereka saling mencemari tubuh mereka, pikiran mereka tambah rusak semua. Itu dinyatakan bahwa mereka itu adalah manusia yang rusak memangnya, manusia semua jahat, rusak. Ya. 25 terakhir. Sebab mereka menggantikan kebenaran Allah dengan dusta, memuja dan menyembah makhluk yang merupakan ciptaannya yang harus dipuji selama-lamanya. Yang harus dipuji siapa? Penciptanya, bukan ciptaannya, benar ya? Itu dilakukan oleh manusia-manusia ini. Kenapa sih kayak gitu? Pertanyaannya kenapa kayak gitu? Lihat aja firman ini kita sudah mengerti ya semua ya. Menyembah berhala itu karena apa? Gak menyembah kepada pencipta, tetapi menyembah kepada ciptaannya. Kita ngerti semua toh. Kenapa sih manusia lakukan itu? Ada dua hal. Yang pasti, tidak dapat anugerah. Gak mungkin manusia bisa kenal Allah. Karena manusia sudah DOS, dosa. Kenapa? Saya kasih gambaran lagi. Ini karena saya janji toh, mau pelan-pelan akhir tahun, biar dipegang.
yang mantep ya. Kenapa? Saya kasih gambaran. Manusia sama Allah itu pertama kali hubungannya itu begitu baik. Dekat sekali ya. Buktinya apa? Di dalam kitab Kejadian, Adam, Hawa dipanggil, datang. Hubungan mereka begitu mesra baik. Allah itu kudus. Ya, Allah itu kudus, Allah itu mulia. Yang kudus itu gak mungkin bisa dicampur dengan yang kudis. Ngerti? Yang dosa, gak bisa. Dosa sedikit apapun gak bisa berdekatan dengan yang kudus. Gak bisa. Gak mungkin. Nah, manusia pertama kali diciptakan oleh Allah kudus. Karena yang penciptanya kudus, manusia pasti kudus. Hubungan manusia dengan Allah baik. Tapi setelah manusia jatuh dalam dosa, hubungan manusia dengan Allah itu dipisahkan dengan apa? Dosa itu. Dengan satu jurang yang dalamnya tidak terbatas. Jurang yang dalamnya tidak terbatas itu loh. Jadi ini Allah, ini manusia ya. Manusia mau datang kepada Allah, itu harus melewati jurang yang tidak terbatas. Manusia berusaha, dia sadar, dia perlu Allah. Manusia semua sadar atau perlu Allah toh? Manusia mau datangi Allah, berusaha dengan apa? Menutupi jurang yang tidak terbatas itu dengan apa? Perbuatan baik. Benar gak? Wah, diceploklah perbuatan baik di jurang yang tidak terbatas itu supaya bisa menggapai Allah. Bisa nggak manusia menutupi jurang yang tidak terbatas itu? Kenapa nggak bisa? Pertanyaannya kenapa nggak bisa? Kalau jawab nggak bisa gampang. Saya tahu. Kenapa nggak bisa? Karena manusia terbatas. Kalau sudah terbatas, perbuatan baiknya itu terbatas nggak? Terbatas. Ditempeling sekali, wah diam aja nggak apa-apa aku wis. Tempeling 2 kali, diam aja aku wis, ngalah. Tempeling 3 kali, tak titeni. 4 kali, sudah tangannya jalan. Disakiti hati sekali, tak empet. 2 kali, tak empet di hatiku. 3 kali, tak masuk no dalam wis. Kelima kali, wis gak bisa ini kebacut. Manusia nggak bisa. Sehingga jurang yang tidak terbatas itu hanya dapat ditutupi dengan apa? Sesuatu yang tidak terbatas juga. Benar gak? Yang tidak terbatas itu siapa? Allah. Allah datang di dunia sebagai manusia, memberikan hidup bagi kita. Dia sebagai jembatan melalui salibnya. Percaya sama dia, bisa datang kepada Allah. Itu yang namanya apa? Penyelamatan. Nah, ini manusia berusaha. Ya, itu tadi ngomong tentang keselamatan. Ini sekarang saya kembali lagi tentang ibadah. Manusia berusaha enggak untuk dapat datang kepada Allah? Datang kepada Allah tujuannya kembali. Saya kembalikan lagi. Tujuannya untuk apa? Supaya, benar tak? Datang kepada Allah tujuannya apa? Supaya pada saat menghadapi sebuah persoalan, sebuah masalah yang tidak bisa ditangani, berharap kepada sesuatu yang bisa menangani, yaitu siapa? Allah. Benar toh? Manusia berusaha sedemikian rupa. Caranya bagaimana? Manusia ini pinter loh, otaknya ini luar biasa. Dia menciptakan Allah. Dengan cara apa? Buat patung-patung, ya patung ya, ditaruh. Ya. Atau ya permata atau apalah, pokoknya yang bisa mengagumkan. Kan enggak mungkin loh yang disembah itu sandal jepit, enggak mungkin loh. Aku percaya sandal jepit ini kalau tak sembah ya diketawain orang, rasanya terlalu nemen ya. Tapi sesuatu yang rasanya berharga, yang luar biasa. Oleh karena itu patungnya dibuat dari emas atau diukir sebagus mungkin, ditaruh dan dia sugesti dirinya karena dia merasa bahwa ini Allah.
Allah diciptakan oleh pikirannya dengan satu tujuan apa? Kembali lagi saya tarik. Tujuannya apa? Supaya bisa memenuhi kehendak siapa? Kehendak dirinya. Benar gak? Berusaha. Dengan segala aturan-aturan yang dibuat menurut dirinya juga. Ini tak taruh sini. Salah ini. Nanti nek tak kei sesajen aku ndak boleh telat. Apa yang menjadi keinginanku? Bim salah bin pasti tercapai. Nek belum tercapai, wah ini mungkin aku harus puasa di depannya dia. Tak posoi, dia ngomong suruh posoi. Tak posoi, tak semedi. Nek sudah bisa tercapai. Bisa nggak tercapai? Keinginannya. Bisa, setan tahu, bener toh? Wah, dicer terus saya dikasih dunia apa yang dia mau. Bisa terjadi? Bisa. Makin tercapai keinginannya, makin percaya, pengikutnya makin banyak, makin senang semuanya, makin tersesat semuanya. Tuhan Yesus sampai ngomong apa? Ibarat apa? Orang buta menuntun orang buta. Akhirnya apa? Keceplung got kabeh. Ngerti maksudnya? Ini terjadi di dalam kehidupan orang anak Tuhan. Dan ini paling enak enggak? Ini asal mulanya yang namanya teologi positive thinking. Jadi diambil positive thinking, yes, nanti kalau aku gini, yes, aku nanti bisa tercapai, yes. Semua orang dimasuk gitu, semua yes, semua enggak. Dan pada saat seperti itu bisa terjadi enggak? Wah terjadi, mulut satu ngomong sama mulut satu, mulutnya semua banyak. Pengikutnya banyak, rasanya hebat, wah luar biasa Tuhannya. Yang dikejar apa? Yang diajarkan apa? Cuman yang didapat apa? Anugerah umum. Keinginan-keinginan, bener gak? Ya kemarin saya ditanyai. Salah satu saudara saya itu sudah lumayan sebetulnya teologinya sudah belajar. Tapi dia kirim di WA, tak bantah langsung sama saya. Dia berbicara tentang nasib. Ada orang yang nasibnya memang ditakdirkan mujur. Hidupnya bisa mujur, bisa enak. Tetapi yang tidak mujur ya bekerja setengah mati sampai tua. Digambarkan gendong-gendongan, tidak punya duit atau apa semua. Jadi segala sesuatu Tuhan tentukan sudah. Amin. Tuhan sudah tentukan ini tak kasih yang kaya, ini tidak kaya, ini miskin, ini setengah miskin, ini sakit, ini umur panjang, ini umur pendek. Tuhan tentukan semuanya. Tepat ditentukan dan kita hidup di dunia ini kaya seneng enggak? Hei, wah aku ditentukan kaya, seneng aku. Tapi pada waktu kita ini miskin, ditentukan miskin mau. Tuhan aku ini salah opo? Kok kamu tentukan aku miskin? Saya bantah. Dengan pengertian yang saya dapat gara-gara terlambat, mau ke bandara terlambat, itu saya dapat masukan banyak. Yang pertama kali. Kalau dikatakan ada manusia yang hidupnya keluar dari rahim ibunya, hidupnya pokoknya senang terus. Gak kerja pun hidupnya bisa enak, semuanya enak, luar biasa. Itu karena Tuhan memberkati dia luar biasa. Dia dijadikan manusia spesial yang ada di dalam dunia ini tanpa beban penderitaan. Pokoknya hidupnya happy, happy, ya. Saya bantah dengan firman Tuhan. Di dalam kitab Kejadian setelah manusia jatuh dalam dosa, Tuhan ngomongnya apa? Semua manusia yang laki-laki akan bekerja dengan bersusah payah. Yang perempuan akan melahirkan dengan kesakitan. Itu kita pegang. Tidak ada yang kecuali aku milih ini tidak usah menerima kutukan. Yang ini baru tak kasih kutukan. Gak ada. Semuanya seperti gitu. Tapi kenyataannya dalam dunia ini kok ada yang
Hidupnya seperti itu. Nah, saya kasih lempar ini, mulai semua bingung. Saya dilihatin terus. Karena apa? Karena apa? Orientasi pikiran kita ini cuma ada dalam dunia ini tok. Yang menjadi masalah dalam pikiran kita ini cuma apa? Anugerah umum itu tok yang harus dicapai sama kita. Ngerti maksudnya? Kalau kita kaya, kalau kita tidak sakit, kalau kita ini berarti kita diberkati. Kalau kita menerima ini semuanya, berarti kita adalah umat pilihan Allah. Salah apa salah? Salah 100%. Kalau itu cuma ada dalam benak pikiran kita terus saja. Kita tidak menghargai karya Kristus dalam hidup kita. Amin. Kenapa? Kemana sudah saya ajarkan, sudah dijawab sama Tuhan tuh? Di dalam mana? Di mana? Di Mazmur, ngerti maksudnya? Ya, manusia sering lupa, Kak Bapak, saya buka lagi. Mazmur 73 ayat 1 sampai 5. Sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya, bagi mereka yang bersih hatinya. Baik ya. Tetapi aku sedikit lagi maka kakiku terpleset, nyaris aku terlincir. Karena apa? Kenyataan dalam hidup ini loh. Ada orang, yang orang ini modelnya gak percaya Tuhan, yang gak setia sama Tuhan, bahkan menghujat Tuhan. Hidupnya gak pernah mengalami sebuah masalah. Ini paham? Sebab aku cemburu kepada pembual-pembual kalau aku melihat kemujuran orang-orang fasik. Nomor 4. Sebab kesakitan tidak ada pada mereka, sehat dan gembuk tubuh mereka. Mereka tidak mengalami kesusahan manusia dan mereka tidak kena tulas seperti orang lain. Loh, ini kenapa? Ya, jawabnya nanti di ayat selanjutnya sebetulnya ya. Ayat yang ke-6 sampai dengan ayat, tidak usah dibuka, nanti aja. Saya mau pelan-pelan hari ini. Ayat ke-6 sampai 28. Jawabnya panjang. Kenapa kok sampai kayak gitu? Tujuannya apa kayak gitu? Nah, sekarang kita tarik kembali. Ada sebuah gambaran yang Tuhan Yesus berikan. Ada seorang kaya yang sangat luar biasa kayanya. Benar gak? Kayanya dia sangat banyaknya sampai hartanya gak cukup. Sehingga dia membangun apa? Gudang-gudang sebanyak mungkin. Hartanya ditaruh sana semua sebanyak mungkin. Dan malamnya dia mati. Apa yang dibawa? Itu Yesus ngomongin apa? Itu orang bodoh. Bener? Nah, kita kalau disebut orang bodoh sama Tuhan mau apa enggak? Kan gak mau toh. Kita selalu ngomong kita ini orang yang berhikmat, benar ya? Hikmat kita dalam Tuhan. Nah, kenapa bisa seperti itu? Yang selama ini bertahun-tahun yang diajarkan di dalam kekristenan, yang dipikirkan cuma satu. Tentang apa? Anugerah umum bagaimana kita bisa mencapai itu. Sama saja dengan apa? Menyembah berhala yang diahlikan di gereja. Ngerti maksudnya? Ini selama ini terus ada di dalam pikiran orang-orang itu. Kalau di sini nggak ada ya, sana sini banyak saya nggak tahu. Tapi kenyataannya seperti itu. Padahal tugas kita itu apa sih? Seperti tadi, saya ulangi lagi dari awal. Pesawat jam 4.25, bener ya? Saya di jalan sudah jam 4.25, jam 4.30 bahkan ya. Waduh, telat ini. Terus kita ngomong apa? Ya udah, kita tetap berusaha, bener ya?
Tetap berusaha lari terus, sampai di sana kita lari terus. Istri saya itu tekanan detak jantungnya sampai 100 lebih, ngos-ngosan gitu, dilihat. Lari terus, tapi hasilnya apa? Baik, kita bisa naik pesawat. Ngerti maksudnya? Ini memberikan satu apa? Saya percaya segala sesuatu yang Tuhan izinkan itu baik, tapi saya juga harus memiliki tanggung jawab sebagai manusia bermoral. Tetap. Nah, ini sekarang. Kita gak usah mikirkan hal-hal yang seperti itu. Di dalam kehidupan kita ini gak usah mikirkan, ya orang ini nasibnya baik, Tuhan tentukan baik. Tidak ada. Semua orang sudah kena kutuk, jelas itu. Semua orang sudah kena kutuk, itu jelas. Yang terutama yang harus kita selidiki dalam kehidupan kita ini, apakah kita ini sudah lepas dari kutuk itu? Tanda kalau kita lepas dari kutuk itu apa? Yang pertama yang paling gampang, cara kita datang beribadah, itu dengan satu pemahaman pemikiran sama seperti pada saat kita belum kenal Tuhan enggak? Kalau tetap sama, ya berarti kita masih di dalam kutuknya, ngerti maksudnya? Kita datang cuma yang dicari anugerah umum. Kita datang tidak menyelidiki apakah aku sudah menerima anugerahnya. Sehingga Tuhan Yesus mengajar, ini loh kalau kamu sudah menerima anugerah khusus, pola pikirmu, cara beribadahmu itu harus gak boleh sama dengan orang-orang yang belum menerima anugerah khusus. Sehingga pada waktu dia mengajar tentang hal berpuasa, tentang hal berdoa, tentang memberi sedekah, tentang beribadah, rasanya bertentangan semua enggak? Ya kita enggak ngerti, karena enggak pernah belajar dengan betul tuh. Antara orang datang beribadah, kalau orang belum menerima anugerah khusus, itu datangnya berusaha menghampiri Allah. Ngerti maksudnya? Dengan segala perbuatan, berusaha. Padahal itu sudah diselesaikan oleh Kristus di kayu salib enggak? Sehingga di dalam Ibrani, ya, Ibrani pasal 9 ayat 1 sampai 28 itu dijelaskan, kamu datang ibadah itu sudah bukan membawa korban melalui dirimu lagi, tetapi kamu datang beribadah itu sudah menerima kasih karunia. Karena apa? Pengorbanannya Kristus. Gak usah pasal 9 ayatnya itu panjang ya. Ayatnya ini 1 sampai 28. Jadi melalui pengorbanannya Kristus, kita bisa datang beribadah, datang kepada Allah, sehingga kita mampu memanggil Allah itu apa? Bapak. Kalau kita mampu memanggil Allah Bapak, itu berarti bukan kita berusaha datang kepada Allah dengan segala kekuatan kita, tetapi kita beribadah itu menandakan apa? Di dalam ibadah ini, pergaulan kita dengan Bapa, pergaulan kita dengan Allah, hubungan yang sudah menjadi satu hubungan yang erat. Amin. Ini harus hadir dalam hidup kita. Kalau kita datang dengan datang dengan segala cara supaya kita bisa diterima oleh Allah, nggak ada bedanya dengan mereka. Kita sudah diterima, sehingga cara kita berdoa lain enggak? Tuhan mengajar enggak? Orang-orang datang berdoa itu kan salah satu datang kepada Allah toh. Cara mereka kayak apa? Merayu-rayu, ngomong bertele-tele dengan mengandalkan perbuatannya melalui omongan. Bener enggak? Tuhan, aku ini loh Tuhan, berkeluh kesah, ngomong-ngomong rayu-rayu dulu, sehingga supaya Tuhan hatinya luluh lantak dengan apa yang menjadi keinginan kita. Bertele-tele seperti orang yang tidak mengenal Allah. Kalau kamu mengenal Allah, Tuhan ajarkan apa? Kalau kamu berdoa, berdoalah. Bapa kami yang ada di dalam surga. Sehingga pada waktu dia bisa ngomong Bapa kami, itu menunjukkan apa? Pergaulan yang sangat dekat antara anak
Bapak, cuma introspeksi dirinya itu harus hadir dalam diri kita. Kalau kita mengaku dia sebagai bapak, kita sebagai anak, kita anaknya siapa? Nanti saya ngomong seperti Megawati, anaknya tukang bakso nanti menghina tukang bakso. Repot. Ya. Kita anaknya siapa? Ya. Kalau kita mengaku kita punya bapak yang di sorga, seenggak-enggaknya kita sebagai anak, kita harus menunjukkan predikat diri kita sebagai anaknya. Benar toh? Anaknya presiden aja Gibran kalau jalan sudah lain kok dengan JP, benar enggak? JP jajanannya presiden itu jalannya lain pasti. Ya. Pasti gini toh kalau nyapa, ya. Cara kamu nawar makanan aja lain pasti, bener gak? Masa anaknya presiden beli pecel, wah tambahan itu tambahan, enggak mungkin tuh. Mau anaknya presiden, apa gue JP, gue minta telur tambah, tipe enggak mungkin. Paling ya, berapa? Tak beli semua pecelmu. Kayak gitu. Pasti lain, bener gak? Anaknya tukang parkir ya lain, ngerti? Anaknya camat ya lain. Anaknya menteri lain, anaknya pengusaha lain. Menunjukkan siapa itu bapaknya, bener gak? Nah kita ngaku, dia sebagai bapak yang di sorga. Bapak yang di sorga itu bapaknya apa? Dia Allah yang berkuasa menciptakan segala sesuatunya. Terus kalau kita ngaku seperti gitu, tapi dalam hidup kita, aku punya bapak yang di sorga, pencipta segala sesuatu. Tapi aku khawatir. Hidupnya ketemu sama orang khawatir terus. Waduh, aku ini kayak apa, bojoku kayak gini loh, aku ini khawatir. Nanti dia gini. Terus khawatir, terus. Di dalam hidup selalu khawatir. Terus tapi ngaku dia sebagai anaknya pencipta segala sesuatu. Di dalam ibadah itu pun diajari sama Tuhan. Kalau kamu beribadah, cara kamu berdoa, hatimu ini loh, sudah berubah. Bukan pakai mulut tok datangnya beribadah itu, tetapi melalui hatimu. Diajarkan tentang khawatir, tentang apa semua. Bisa manusia jatuh? Bisa. Ya, ngaku dari ini kita anaknya pencipta segala sesuatu. Masalah sedikit aja. Waduh ini kayak apa ya? Bisa. Tapi Tuhan ngajarkan apa? Jangan lama-lama kamu. Nek kamu kebawa kayak gitu terus nanti gak bisa beribadah, bener gak? Penari mikiri terus. Aduh cik bing-bing nek tuwek kayak apa ya? Ditambah tuwek dia nek jalan bahasa minta gendong aku. Yang minta gendong ya apa? Rumahku loteng tinggi. Jelungkup dua-dua kayak apa? Kan gak lucu pikir kayak gitu terus. Belum tentu yang minta gendong saya. Nah, istilahnya kayak gitu. Pikiran yang percuma. Yang penting kita percaya bahwa kalau Tuhan menyediakan kita hidup, dia pasti melakukan segala sesuatu supaya kita bisa hidup. Itu yang pertama. Yang kedua, dia ajarkan banyak toh. Gak usah khawatir tentang hidupmu. Aku menyertai kamu, apapun. Ya tapi di sela itu semua kita harus berusaha enggak? Kewajiban kita sebagai manusia berusaha enggak? Gak usah khawatir lah, toko nanti nih pembelinya Maya beli ya beli, buka jam 1 tutup jam 2. Nanti Tuhan kumpulkan jam 1 beli semua jam 2 ya kamu aja jadi Tuhan. Kan enak tuh. Buka toko Tuhan kumpulkan jam 1 sampai jam 3 ya. Setelah itu gak ada pembeli tutup blek tidur. Kenai. Yang lainnya buka toko, entah ini melirik. Ada orang diawi-awi sudah datang yang sana, aku anak Tuhan. Jam 1, jam 3, buka rame tutup lagi. Ya enggak mungkin toh. Itu kan anugerah umum toh. Toko yang datang itu kan anugerah umum toh. Semuanya bekerja dapat toh. Ya kerja, ya perang. Tapi kamu anak Tuhan. Ngerti maksudnya? Buka, berdoa dulu Tuhan, hari ini aku percaya berkat-Mu akan diberikan padaku. Secukupnya, benar gak? Bukan Tuhan, hari ini buka, ramekan tokoku Tuhan, sepikan sana Tuhan. Kamu anak setan kamu. Bukan kayak gitu. Dapat berapa? Terima kasih Tuhan, Engkau telah mencukupkan.
Benar toh? Ini kalau hadir dalam hidup kita, luar biasa. Tuhan ajarkan itu. Tapi orang-orang tentang doa, orang Farisi, lain dia ngajarnya, ngerti maksudnya? Tuhan mulai ngajar tentang itu. Dan itu diajarkan dengan secara dalam. Tentang berpuasa. Orang Farisi berpuasa kayak apa? Untuk menunjukkan dirinya berpuasa, dia pasang aksi mukanya. Untuk menunjukkan apa semuanya. Dan dibawa kepada orang-orang, anak-anak Tuhan sekarang apa? Tujuan berpuasa apa? Kalau segala sesuatu keinginannya tidak tercapai dengan berdoa saja. Diposoi nanti mesti dapat. Ya ada. Padahal Tuhan ngajari apa? Pada waktu murid-muridnya ditegur, muridnya Yohanes berpuasa kok, muridmu gak berpuasa kenapa? Dia ngomong apa? Nanti kalau anak kembali ke surga, waktu ditinggal itu berpuasa artinya apa? Dia ngajari apa? Pergaulan toh. Pada waktu kita bergaul dengan Allah dan mulai rasanya ada sesuatu yang menghimpit kita, yang menekan kita sehingga kita tidak bisa bergaul sama dia, ini ada sesuatu yang salah. Itu baru kita berpuasa. Dengan cara apa? Fokus. Hidup kita malah difokuskan kepada dirinya. Bukti bahwa kita fokus kepada dirinya apa? Hal makan itu penting tidak dalam hidup? Hal yang penting aja kita singkirkan karena kita tahu ini jauh lebih penting. Bukan cuma makanan. Ini jauh lebih penting dari makanan, yaitu apa? Hubunganku dengan Allah. Sehingga mulai apa? Difokuskan. Makan aja tak pinggirkan. Komitmen gitu loh. Di tengah-tengah jalan kita sudah ngomong, aku berpuasa. Tidak makan aku mau berfokus sama kamu. Tuhan, ya, ayo ke PTC ayo. Ayo mainan ke sana ayo. Ya Tuhan tahu kok, ini mainan kan gak apa-apa Tuhan. Ya gak usah puasa. Itu diet, gitu loh. Sampai di PTC aku tetap gak makan tuh. Tapi pikirannya kayak apa? Nanti, makanan ini enak-enak ya. Nanti nek poso kuwis jame, tak serbu. Lah apa puasa? Itu masuk mikirkan Tuhan. Ya yuk. Enggak gitu. Aku pokoknya puasa, aku tahan. Gak makan gak apa-apa, aku tahan itu Tuhan. Tapi di sana pikirannya, kebaca apa? Burger, burger ya 1. Oh, ada es apukat 2. Yang dipikirkan gitu terus, ditabung terus. Bukan Tuhan, kenapa aku gini. Terus setelah itu puasa semua kenyang. Terima kasih Tuhan. Hubungannya sama Tuhan apa? Jadi baik lagi. Kan enggak toh. Tuhan mau ngajarkan tentang bergaul. Ada apa aku gak bisa ya. Aku pada waktu doa, Tuhan Engkau baik. Hatinya kita ngomong, mosok sih baik. Tuhan, aku khawatir terus ini Tuhan. Kayak apa caranya untuk menghilangkan kekhawatiranku ini Tuhan. Kayak apa ini Tuhan, ada masalah ini Tuhan. Kok gak bisa terjawab, kok aku tetap khawatir gini. Kok Tuhan gak berbicara rasanya, jauh rasanya. Itu mulai difokuskan. Amin. Tuhan aku ini kena tekan loh Tuhan. Dengan orang-orang ini yang menuduh aku, memfitnah aku gini semua. Aku menghadapi ini semua kayak apa Tuhan. Tak posoi aja. Tapi gak tahu. Maksudnya Tuhan itu apa? Dia memagari kita dengan apa? Ini semua masalah terus toh terjadi. Tentang berpuasa itu sebetulnya apa? Mengembalikan hubungan kita dengan Tuhan. Sehingga di dalam Mazmur pasal yang ke-5, ayatnya dimulai ayat yang ke-5. Ini sebuah persoalan. Pemazmur ini menghadapi suasana. Dia ditekan kanan kiri, difitnah, dituduh macam-macam. Kebingungan dia. Sehingga dia berdoa. Tetapi orang-orang yang positive thinking itu, ayat ini loh dipakai sebagai apa? Kalau kita orang benar, pasti Tuhan berkati luar biasa. Dia memagari kita dengan anugerahnya. Anugerahnya itu apa? Berkat Tuhan dipagarkan kepada diri kita karena kita orang benar. Itu dia buka di dalam ayat yang berat. Coba kita lihat ayat 12 dulu. Saya pernah dengar ini. Dan itu semua orang seneng. (12) 13.
Sebab engkaulah yang memberkati orang benar. Yang ditekankan apa? Kalau kamu orang benar, kalau kamu menjadi anaknya, kalau kamu menjadi orang yang dikasihnya, gak perlu khawatir. Karena apa? Tuhan memagari dia dengan anugerahmu sebagai perisai. Anugerah Tuhan itu dipagarkan dalam kita. Berkat Tuhan itu pasti dicurahkan sama kita secara luar biasa. Ayat ini sudah gak ngomong kayak gitu. Tapi orang yang on itu pada waktu diajarkan ini, yang penting hidupmu benar dulu. Baru Tuhan akan memberkati, menjagai kamu dengan pagar perisai anugerah. Anugerah itu berbicara apa? Anugerah cuma berbicara tentang apa? Berkat umum. Kasihan orang-orang yang seperti itu. Padahal ayat ini sedang tidak berbicara itu. Kalau anugerah umum itu bisa kita perjuangkan, bisa dengan kekuatan kita, bisa enggak? Bisa. Bukan enggak bisa, bisa saya kalau ngomong. Karena diberikan kepada semua orang, benar ya? Sudah diberikan kok, Tuhan enggak pilih-pilih kok. Yang kerja kamu makan, yang kerja kamu dapat berkat, itu diberikan semua, benar enggak? Ini benar loh. Jangan kita pikir, waduh, aku kerja setengah mati, wah sama Tuhan gak dikasih. Setengah matimu kamu kerjain ngotot tapi gak pakai otak, ngerti? Ada yang kayak gitu enggak? Ada, pagi, siang, sampai malam, kerja luar biasa tapi gak pakai otak, ngerti maksudnya? Ya ini masuk di YouTube ini ada enaknya, nanti kadang-kadang ngomong bakso gitu aja kena. Padahal kalau pakai otak enggak kayak gitu. Ada orang jualan. Saya dulu di rumah kenal orang ya. Bukan kenal orang, langganan saya jual sate. Mulai saya umur 10 tahun dia jual sate. Sate. Sampai saya menikah tetap jual sate. Karena apa? Udah dikembangkan gitu loh. Terus dia ngomong nasibku dodol sate tok memang. Padahal kan gak gitu. Yang satunya lain. Kita sering dengar enggak ada orang yang asalnya cuman ya jualan di pinggir jalan. Tiba-tiba bisa punya luar biasa. Karena apa? Dikembangkan, diusahakan, berusaha. Itu anugerah umum. Itu semua bisa diusahakan. Yang bisa diusahakan dengan kekuatan kita itu apa? Di saat kita difitnah, di saat kita ditekan kanan kiri secara luar biasa, dituduh yang gak karu-karuan semua. Godaan-godaan yang namanya dosa-dosa itu kita bisa lawan. Gak mungkin bisa. Dengan kekuatan kita bisa lawan dosa dengan kekuatan kita. Ya iso, hari ini beres besok keluar lagi, hari ini beres besok keluar lagi. Kalau kita bisa lepas dari kuasa dosa, itu hanya kuasanya yang bekerja dalam hidup kita. Amin. Menunjukkan apa? Bahwa kita adalah anak-anaknya. Dengan cara apa? Dia memagari kita. Dengan seluruh anugerahnya. Anugerah itu berarti apa? Segala sesuatu yang tidak mungkin kita bisa lakukan, dia berikan bagi kita. Amin. Itu penting. Sehingga dia ngomong, coba kita lihat. Kita mulai baca, mulai ayat 5. Lebih senang saya jelaskan bahwa segala sesuatu yang tidak bisa kita lawan dengan kekuatan kita, yaitu mengenai apa? Dosa, terus apa? Menghadapi tuduhan kanan kiri, tidak bisa mengatasi ini. Tapi kita bisa tenang, kita bisa sejahtera. Itu karena apa? Karena dia yang memagari kita dengan kuasanya. Amin. Atau kayak jelaskan ayat ini tentang apa? Kalau kamu menjadi anak Tuhan yang baik, yang benar, maka kamu akan diberkati anugerah umum. Senang mana? Caranya kayak apa? Pokok kamu hidup benar, baik di hadapan Tuhan. Kamu lakukan segala sesuatu yang Tuhan perintahkan. Tuhan pagari kamu dengan anugerahnya. Maka segala sesuatu yang kau perlukan, Tuhan berikan. Kamu perlu mobil 1, Tuhan beli 10. Jemaatnya masih seneng gitu. Ini maksudnya. Padahal hari yang urgent apa? Lebih penting apa? Mobilmu 10, pikiranmu apa? Istriku nanti 10. Apa yang 10 semua? Pikirannya rusak, bisa dilawan? Enggak bisa. Ini pemazmur Daud ini nulis ini. Sebab engkau bukanlah Allah yang berkenan kepada kefasikan.
Orang jahat tak akan menumpang padamu. Terus, pembual tidak akan tahan di depanmu. Engkau membenci semua orang yang melakukan kejahatan. Engkau membinasakan orang-orang yang berbohong. Tuhan jijik melihat penumpahan darah dan penipu. Tetapi aku, berkat kasih setiamu yang besar, aku akan masuk ke dalam rumahmu. Sujud menyembah ke arah baitmu kudus dengan takut akan engkau. Ini artinya apa? Saya tulis di sini. Berdoa di rumah Tuhan. Ya sujud, dia berdoa di rumah Tuhan. Terus, Tuhan, tuntunlah aku dalam keadilanmu, karena seturuku ratakanlah jalanmu di depanku. Berarti apa? Dia berdoa itu memohon apa? Ada seterunya enggak? Ada lawannya enggak? Yang menekan dia tadi itu loh. Orang jahat, orang fasik, orang macam-macam yang menekan dia, enggak karu-karuan. Dia enggak bisa menghadapi itu semua, dia harus bagaimana tenang. Dia baru ngomong ini, Tuhan, tuntunlah aku dalam keadilanmu, karena seteruku ratakanlah jalanmu di depanku. Supaya dia bisa tenang menghadapi itu semuanya. Amin. Ya, terus, sebab perkataan mereka tidak ada yang jujur. Ya, ini betul lah. Perkataan siapa? Orang-orang loh. Yang tadi itu loh, yang menekan dia. Tidak ada yang jujur. Batin mereka penuh kebusukan. Kerongkongan mereka seperti kubur. Tengah-tengah lidah mereka merayu-rayu. Aku gak mampu ngadepi ini Tuhan. Aku abot. Ngerti maksudnya? Terus, biarlah mereka menanggung kesalahan mereka, ya Allah. Biarlah mereka jatuh karena rancangan sendiri. Buanglah mereka karena banyaknya pelanggaran mereka. Sebab mereka memberontak terhadap Engkau. Dia percaya. Orang-orang yang seperti ini, keadilan ada di dalam tangan Tuhan. Dia mulai tenang gitu loh. Karena apa? Coba kita lihat ayat selanjutnya. Tetapi semua orang yang berlindung padamu akan bersuka cita. Mereka akan bersorak-sorai selama-lamanya karena engkau menaungi mereka. Dan karena engkau akan bersuka ria orang-orang yang mengasihi namamu. Dari apa ini? Beban apa? Masalah apa? Tekanan tadi dulu. Orang-orang yang nuduh, orang-orang yang jahat, macam-macam. Tahun 2024 makin banyak orang yang kayak gitu enggak? Kerja makin berat enggak? Berat. Saingan kita makin banyak enggak? Kalau saingan banyak yang jelek-jelekan kita enggak? Wakeh, pol, Ini aja otaknya orang-orang tahun 2024 ya. Wong iki ke opo ya? Lawanku iki ya di kerjaan. Tak sikat ke opo ya? Macam-macam. Gak usah takut. Gak usah takutnya itu bukan berarti kita tidak berusaha. Kita bekerja makin baik. Kalau kita bekerja bersama dengan Tuhan, maka kerjaan yang kita lakukan pasti lebih baik enggak? Pasti baik. Gak mungkin enggak. Dan kalau kita lakukan untuk Tuhan, ya kewajiban saya pada waktu naik pesawat telat. Bukan mobilnya, Pak, gak usah jalan Pak, berhenti aja. Enggak. Tapi berusaha dengan secepat mungkin. Terobos sana, terobos kiri. Tapi ya hati-hati. Ojo bagas sikat tobrok semua kan enggak. Pakai hikmat, jalan zigzag pelan-pelan akhirnya tercapai. Bersama dengan Tuhan. Benar ya? Ya seperti ini. Engkau akan bersukaria orang-orang yang mengasihi namamu. 12, 13 terus. Sebab engkaulah yang memberkati orang benar. Ya Tuhan, engkau memagari dia dengan anugerahmu seperti perisai, dijagai kita. Hati kita dijagai. Sehingga kita memiliki damai sejahtera. Hadapi siapa? Waduh, orang dekatku ini tambah hari tambah jahat, tambah benceno. Terus mau kayak apa? Terus kita berusaha mikir kayak apa? Kalau itu memang suami kita atau istri kita tambah tuwek, tambah benceno lagi apa Tuhan? Tak racun nih mari. Maksudnya kayak gitu. Kan gak mungkin tuh. Ngadapi orang ini, waduh mangkel aku, kayak apa Tuhan? Yang kita doa itu kita sebagai anak itu kayak apa? Tuhan jaga hatiku. Supaya aku tetap bisa memuliakan Kau dalam masalah ini. Amin. Kalau sudah kayak gitu jauh lebih enak enggak?
Ini yang diajarkan di Kristen ini namanya bergaul sama Tuhan. Amin. Kita bisa ngomong kayak gitu karena apa? Kita percaya dia sudah mendekat, dia sudah melekat dalam diri kita, bahkan dia ada dalam diri kita. Amin. Sehingga segala sesuatu tidak mungkin aku mampu lakukan, dikasih kemampuan sama dia untuk dapat kita lakukan. Ini loh ayatnya, yang ngomong-ngomong ini yang ngajarin ibadah itu kayak gitu. Datang beribadah itu bukan supaya kita meraih anugerah umum. Tuhan sudah ngomong kok, carilah kerajaan surga dan kebenarannya, maka segala sesuatu akan ditambahkan kepadamu. Segala sesuatu itu apa? Kebutuhanmu kok, Tuhan pasti kasih. Kalau memang itu dibutuhkan. Untuk hidup ini sekarang yang di gereja ini ada yang kurang gak? Enggak toh. Untuk supaya tetap hidup, ada toh. Widah, cukup toh. Sabun ya ada. Beras ya ada, mau makan ya ada apa. Tuhan cukupkan kok. Yang terutama itu loh, hubungan kita sama dia, pergaulan kita sama dia. Ini yang harus dijaga senantiasa di dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Selepasnya itu kalau kamu bingungkan anugerah umum, tonggoku punya mobil, aku harus punya mobil. Mobilku kurang bagus, aku lebih bagus. Stres dewe kamu. Ngerti maksudnya? Di tahun-tahun akan datang, makin berat segala sesuatunya. Memang, tapi di dalam Tuhan makin ringan. Karena apa? Kita tidak ditekan dengan hal-hal yang seperti itu. Yang kita kejar bukan hal yang seperti itu lagi. Tetapi bagaimana makin hari kita makin bergaul sama dia. Amin. Nah ini yang harus jadi pegangan kehidupan anak-anak Tuhan. Kalau ayat ini loh dijadikan cuma positive thinking. Kamu sebab engkau yang sebab engkaulah yang memberkati orang-orang benar. Kita semua orang benar enggak? Kita semua orang benar, puji Tuhan. Pasti diberkati ini loh, karena dia yang ngomong diberkati ayatnya. Padahal ayat ini berbicara apa? Tentang apa? Tentang menghadapi segala sesuatu yang tidak mampu kita hadapi. Benar gak? Di dalam kitab Yakobus dijelaskan surat Yakobus. Yang membuat kita dosa itu apa? Keinginan hati kita. Benar tuh? Akan apa? Keinginan nafsu kita, segala sesuatu yang kita keingini. Sehingga kita dibuai dengan hal itu, keinginan itu membuai akhirnya menjadi sebuah dosa. Itu yang harus kita pangkas, itu yang aku tahun 2024 aku harus lebih kaya daripada tonggoku sebelahnya itu. Tidak ada kayak gitu. Anak Tuhan, kalau kita sebagai anak Tuhan, aku tahun 2024, bagaimana hidupku? Makin melekat sama Tuhan. Aku tahun 2024, aku harus makin giat bekerja. Supaya segala sesuatu yang aku miliki, nanti bisa memuliakan Tuhan. Amin. Tidak apa-apa kalau kayak gitu. Tapi kalau orientasi, aku tidak mau kalah sama dia. Aku harus lebih dari dia. Aku lebih gini dari dia. Tujuannya untuk siapa? Untuk diri kita. Amsyong itu namanya. Kamu akan kecewa. Kamu akan menjadi menderita. Pasti. Tahun 2004 lawanmu 1. Kamu menang mungkin. Tahun 2025 muncul lawanmu 10. Teler kamu. Lawan kita makin hari makin banyak enggak? Makin banyak. Saya usia 20 tahun, penduduk dunia masih berapa miliar? Sekarang sudah 7 miliar, lawan kita makin banyak enggak? Kalau manusia di sekitar kita menjadi lawan kita, makin berat enggak? Tapi kalau 7 miliar itu menjadi teman kita semua, makin ringan enggak? Ya, cara pandang kita kepada orang-orang itu kayak apa? Itu yang harus dirubah dalam pikiran kita. Kasih harus ada dalam diri kita. Kalau kasih itu tidak mungkin timbul iri hati. Waduh, dia kok tambah enak ya. Puji Tuhan, ngerti maksudnya? Bukan, waduh aku kalah, gak mau kalah aku. Ya puji setan. Ya, ini harus ada di dalam anak-anak Tuhan. Makna ibadah kita akan menjadi ibadah yang benar di hadapan Tuhan. Ya, sekarang pertanyaannya yang terakhir, kita datang di hadapan Tuhan. Kalau kita bergaul sama Tuhan, apa yang kita bawa?
Apa yang kita bawa? Tadi diajarkan tentang berdoa, tentang berpuasa, tentang memberi sedekah. Memberi sedekah itu bukan supaya dibalas sama Tuhan. Benar toh? Ya, sekarang kita datang di hadapan Tuhan, apa yang kita bawa? Hati kita. Hati kita ini toh loh. Ini yang penting. Di dalam Matius pasal 15 ayat 1 sampai 20, itu panjang itu. Sebetulnya kalau saya jelaskan. Ya. Ini dia ngambil dalam Yesaya 29 ayat 13. Sebetulnya perkataan ini. Ya, Matius pasal 15 ayat 1. Itu perumpamaan, gambar-gambaran. Coba dibuka sebentar aja nggak apa-apa, masih jam 11 ini ya. Matius ya, kemudian datanglah beberapa orang Farisi dan ahli Taurat Yerusalem kepada Yesus dan berkata, gara-gara cuci tangan ini, mengapa murid-muridmu melanggar adat istiadat nenek moyang kita? Mereka tidak membasuh tangan sebelum makan. Tetapi jawab Yesus kepada mereka, mengapa kamu pun melanggar perintah adat demi adat istiadat nenek moyangmu? Itu tentang apa sih? Menjadi sebuah adat istiadat juga satu hal yang baik di dalam tradisi Yahudi. Orang anak-anak itu semuanya itu mengumpulkan hartanya pada waktu masih muda, dikumpulkan nanti untuk orang tuanya. Pada waktu orang tuanya sudah tidak bisa bekerja, tidak bisa melakukan apa-apa, apa yang dia kumpulkan itu diberikan kepada orang tuanya di hari tuanya. Tapi orang Farisi ini ngomong kayak gini, apa yang sudah dikumpulkan harusnya diberikan orang tuanya itu. Kalau dikasihkan ke rumah Tuhan, kamu tidak ada kewajiban lagi untuk memberikan kepada orang tuamu. Tuhan marah. Tuhan marah ngomong kayak apa? Sebetulnya Tuhan ini ngomong kayak gini, kamu melakukan kewajiban satu hukum Taurat, tapi kamu melanggar hukum yang lain. Yaitu apa? Memang dia tujuannya satu, kalau dia ngomong untuk mengasihi Tuhan, memberi ke rumah Tuhan. Tetapi memberi kepada orang tua itu kan mengasihi sesama. Dilanggar demi hukum adat istiadatmu. Tujuannya apa? Supaya dilihat orang. Nah, Tuhan itu mau ngomong di dalam Matius pasal 15 ayat 3 ini tentang beribadah. Yang penting itu apa? Hatimu. Hati kita ini datang di hadapan Tuhan itu tujuannya apa? Kalau tujuannya kita cuma supaya dilihat orang, supaya kita itu melakukan apa yang diperintahkan oleh manusia, ya kamu gak usah datang ibadah. Tetapi hatimu datang kepada Tuhan, itu karena dasarnya apa? Dasarnya kita ini bergaul sama Tuhan. Datang di hadapan Tuhan penuh dengan kasih. Bukan dasarnya karena apa? Perintah manusia. Beribadah karena apa? Oh nanti datang di papa marah. Tidak datang nanti pendetanya marah. Enggak. Tapi aku gak datang karena, aku mau datang karena apa? Aku mau datang di hadapan Tuhan. Aku menikmati kebaikan Tuhan. Aku merasakan hadiratnya. Aku merasakan, aku rindu untuk itu. Harus ada itu dalam diri kita. Dan ini kalau terjadi dalam sikap kita beribadah tahun 2024. Kita mau beribadah orang 5, orang 10, no problem. Kalau hati kita semua seperti itu. Kalau hati kita semua seperti itu, satu dengan yang lain, ada sukacita enggak? Sukacita kok, ngerti? Saya yang di atas mimbar ini ya, melihat 200 orang dengan pandangan mata kosong, lemes saya. Tapi cuma berapa orang, tapi dengan pandangan yang benar-benar merasakan kehadirat Tuhan, itu sukacitanya luar biasa. Satu dengan yang lain pulang bisa tidak terasa, waduh firmannya aku senengi luar biasa. Sama-sama bisa merasakan seperti itu. Itu yang penting di dalam ibadah. Ya, kita tutup, saya ulangi sekali lagi, bahwa makna ibadah kita ngerti, yaitu apa? Bergaul kita dengan Tuhan. Ibadah bukan sekali-kali jalan bagaimana kita bisa mendekati Allah. Itu salah. Itu tidak boleh ada dalam diri kita. Kalau ini sudah pasti dalam kehidupan kita, sukacita, damai, sejahtera melampaui akal itu akan hadir dalam hidup kita. Saya percayakan hal ini. Ya, kita undang pemain musik maju ke depan, saya tutup dengan doa.
Terima kasih Tuhan, Kau telah mengajarkan kami